Monggo dimut sedaya mawon untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi. Nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salam. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'ti, ya hasratan ini sampun ya hasratan ini sampun. Ma ya'ti ora tumeka. Ma ya'ti ora teka hum ing ibad apa min rasulin saking utusan illa kanu kejaba ana sapa ibad bihi kelawan rusul iku yastahziun padha ngeguyu utawa padha ngenyek sapa ibad. Ayat tegese ma amanu ora padha iman sapa ibad bihi kelawan rasul. Bal kanu bali ana sapa ibad ana iku minal mustahziin setengah saking wong kang padha ngeguyu kabeh alaihi ing atase rasul. Wayam dimuna lan padha getun sapa ibad yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Walakin layang faulan tetapi ne ora manfaat ing ibadah
apa annadamu getun. Alam yarau ana ta ora weruh sapa ibad kum ing sira kabeh ahlakna bakal ngrusak sapa ing ahlakna wis ngrusak sapa ingsun qablahum ing dalem ahli sadurunge ibad tegese ahlul Makkah minal turuni saking pira-pira golongan yakni negeri sapa Allah alam yukhbir ana ta ora ana kabar sapa Allah ahli Makkah ta ing ahli Mekah wal qurun utawi golongan apa tulisannya kok hilang nih iku ahli kulli usrin ya ora kandel iku ahli kulli usrin ahline saben-saben mangsa sumu kang padha ngarani sapa ahli kulli usrin laka bidzalika kan mengkono-mengkono kurun diarani kurun lihat tironi him krono oleh itu barengane alukul usrin fil wujudi ing dalem wujude yen annahum sak temene kurun aitil kal kurunu tegese mengkono kurun ilaihim maring ahli Mekah iku layar jiuna ora bakal bali sapa kurun ila dunya maring dunya afala ya'tabiruna minhu ana ta ora padha ngalapi barat sapa kurun minhu saking layar jiun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi yang penuh barokah. Siang, Abah. Oh ya siang ya, beliau. Pada siang yang penuh barokah, kita semua masih dipertemukan Allah dalam keadaan yang sehat walafiat dalam rangka melanjutkan kajian kita bersama yaitu surah tafsir Yasin, tafsir surah Yasin. Yang mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada ayat ya hasratan 'alal ibad nelongso kanggone kawula. Ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada para manusia atau para ibad dari seorang rasul kecuali datangnya para rasul bagi mereka hamba-hamba yang durhaka itu justru dia malah menertawakan atau mengejek para rasul-rasul itu. Aima amanu bihi artinya maksudnya orang para ibad ini hamba-hamba Allah ini tidak mengimani adanya para rasul balkanu nal mustahzi'ina alaih balik mereka justru malah menertawakan para rasul sehingga wayan dimuna yaumal kiamah sehingga di hari kiamat mereka hanya bisa menyesal saja. Mulane awet biyen mbah-mbahe dhewe niku mesti muni
Gelo ki nggone ning mburi cung. Gelo ki mesti nggone ning mburi cung. Iki kanggo wong-wong sing mboten antisipasi, nggone wong-wong sing padha mboten gelem mentafakuri adanya hal-hal yang baru di tengah-tengah kula panjenengan tidak bisa diambil manfaat sehingga dia menolak, membenci dan mencaci dan sebagainya. Sehingga di akhir kiamat besok DE hanya menggetuni atas apa yang telah datang yang tidak direspon dengan baik. Coba saja para ibad ini andai dulu nalika ning donya merespon kedatangan para rasul yang telah mengajak mereka untuk kembali kepada agama Allah, tapi balik mereka malah ditertawakan. Sehingga disampaikan di sini mereka ini termasuk orang-orang yang rugi. Mereka ini termasuk orang-orang yang rugi. Akan tetapi kekecewaan mereka walakin la yanfa'uhum an-nadam iki nek dina kiamat gelo niki wis ora ana manfaat. Mulane wae mbiyen ngomong aja mangan putru marai lali. Nggone mburi gelo iki marai nggone nyang mburi. Alam yarau kam ahlakna alam yarau ana ta ora weruh sapa ibad kam ahlakna ngoten lho maca keliru kam ahlakna pirang-pirang ngrusak sapa ingsun qablahum ing dalem sadurunge ahli Makkah ana minal quruni sangka pira-pira golongan. Apa mereka tidak tahu sudah berapa banyak golongan-golongan sebelum mereka yaitu ahli Makkah sana itu saya rusak kehidupannya. Seperti kaum Intokiyah kemarin yang Allah kasih musibah yang mereka semua pada mati di ini juga. Tinggal pada krungu bengokane Jibril sekali bengokan ngono ae bodoh tenger ngono kemelet ning dunya ora sebaene. Alam yaro kama yakna qabla minal qurun yakni alam yukhbir ahla Makkah. Apakah Allah belum mengkabarkan kepada penduduk Mekah bahwa al-qurunu ahlu kulli usrin wal qurunu golongan wi ahlu kulli usrin penduduk saben-saben mangsa padha ngarani kelawan kurun ana kok liktira ning wujudi krana oleh bebarengane ahlu kulli usrin fil wujudi ing dalem wujudi kurun. Annahum ilaihim la yarji'un. Ahli kurun kepada ahli Mekah itu la yarji'un ora padha bali kabeh sapa ahli kurun ila dunya maring dunya karepe ndek ora ngerti lek ahli Mekah sing tak rusak non yen kae ora padha bali meneh ning dunya iki lho. Afala ya'taburuna minhu, apa mereka tidak pernah berpikir kembali, tidak pernah mengangan-angan bahwa mereka yang sudah saya matikan tidak akan kembali lagi untuk melakukan kebaikan dan tidak bisa lagi. Apa mereka tidak mau mengambil ibarat sama sekali cerita-cerita orang-orang terdahulu. Mulai umat Nabi Muhammad itu penak-penak umat. Ada cerita-cerita umat-umat terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah. Ada umat-umat terdahulu yang menjadi dongeng atau menjadi cerita bagi umat Nabi Muhammad untuk mengambil hikmah. Tapi umat Nabi Muhammad sendiri justru dia tidak mau mengambil hikmah. Ya wong-wong sebodoh ngono kae dihukum Allah sampai kaya ngono. Termasuk seorang raja Fir'aun. Jadi cerita kesombongannya. Ada seorang Qarun yang luar biasa dengan kekayaannya. Ada Sa'labah yang ahli ibadah tiba-tiba mendapatkan kesengsaraan karena harta bendanya. Loh, ini kabeh iki dadi cerita, dadi pengalaman kanggo umat Nabi Muhammad sing keri iki bene ora melok-melok lakoni penggawe sing boten dibenarkan agama. Karepe iki ngono kuwi. Annahum ilaihim la yarji'un. Aku ora padha bali. Ora padha bali kabeh ning donya. Apa mereka bisa ngambil ibadah?
Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun lan temen-temen utawi saben-saben suwiji iku lamma jami'un semangsane utawi sekabehane makhluk ladaina ana ing dalem ngersa ingsun iku muhdharun den tekake kabeh ai tegese wa ma kullun ora ana utawi saben-saben suci illa jami'un kejaba utawi sekabehane makhluk iku ladaina ing dalem ngersa ingsun iku muhdharun den tekake kabeh wa in qur'atan namun den waca apa wa in kullun lamma bitahfif kelawan wa in nggih wa in qur'atan namun den waca apa wa in kullun lamma jami'un kemang bitahfif lan tanpa ditasdid takunu mongko ana apa in iku bimakna qad lawan nganggo maknane qad boten inna kullun wa in kullun boten dipun tasdid iku duwe makna qad yakni ing kullu makhlukin teman-teman utawi saben-saben makhluk iku yujma'u den kumpulake apa kullu makhlukin yaumal kiamat ing dalem dina kiamat fi hadratina ing dalem ngersa ingsun. Maknane wa ing kullun lamma jami'ul ladana muhdharun kuwi in yang di situ ketika ditahfif boten dipun tasdid dipun taskil di sikol nang tasdid tahfif boten tasdidnya boten wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan setiap umat, para bahasa Indonesia, dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada tamu. Nah ini dia sampai ngomong nih, yakni in kullu makhlukin yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina. Bahwa betul-betul setiap makhluk itu dikumpulkan di hari kiamat di hadapan saya. Ya, dikumpulno nang ngersane Allah ning dina kiamat kabeh menungso kabeh makhluk iku dipun kumpulaken wonten ngersanipun Allah. Lah dikumpulaken wan jazi lan bakal males sapa ingsun ing kulun ala amali tergantung ngamale kulun. Jadi dina kiamat itu wong kudu lagi apa to perlune. Di hari kiamat nanti semua makhluk ini akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perlunya apa? Menungso kok dihadapkan kepada Allah teng dina kiamat. Upama ora ritek dunia. Ya wong sing engkel. Aku ora wani cetok Gusti Allah, ora cetok Allah ritek dunia. Nek padha karo sing wong critakan bolak-balik. Kenapa orang Buddha apa Hindu sing dibakar niku nggih? Buddha ya. Wong Hindu Buddha. Niku mainnya dibakar niku sakit lewat di ketemu Allah. Kenapa takut ketemu Allah? Karena dia merasa begitu besar dosa yang dia lakukan di hadapan Allah. Mula meleng ning gone anak-anak ini itu dipun ceritakan wonten kitab Siratul Talibin. Kemarin saya sinau baca itu. Itu ternyata ada seorang bapak yang berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jikalau nanti aku mati, tolong ya nak, bakarlah jasadku, kemudian kumpulkan abuku, kemudian kamu taburkan di laut, biar dibawa ombak ke sana kemari, biar Allah tidak menemukan saya, katanya. Sehingga betul ketika dia mati, maka dibakarlah oleh anak cucunya, kemudian diwadahi tanah, abunya diwadahi, dibawa ke laut, ditaburkan ke laut. Namun Allah juga penasaran. Jadi kenapa dia sampai seperti itu? Dah kumpul, wahai abu, kumpul. Ditunggu ya Allah ngono abu yang tersebar lautan ke sana kemari bawa ombak mengelumpuk dari situ pun jadi menungso takoni. Ora lodul, awak mungkin nyapo mati kalau gak njaluk dibong barang nyapo. Ngapunten Gusti, kula niki ajrih panggih jenengan karena kula niki rumangsa dosa kula kathah.
Kula niki ajrih menawi panggih jenengan pun kula niki gadah krentek kula wis disebar dadi aku wis pegawa ombak kalor ngidul kula tak mboten panggih jenengan lak mboten jenengan siksa karepe ngoten. Tapi dengan usaha itu betul ini orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutannya kepada Allah sampai dia rela dibakar seperti itu bentuk kepercayaannya kepada Allah bahwa dia merasa bersalah kepada Allah. Merasa bersalah itu luar biasa. Merasa salah sekalipun dia orang jaluk ngapura tapi secara langsung tapi merasa bersalah itu pun apik. Makanya kalau jenengan kok ada permasalahan, ada konflik dari satu jamaah, ada konflik satu keluarga, wis bodoh rumangsa nglakoni salah, rumangsa nek salah iku apik. Karena endingnya wong-wong sing bodoh rumangsa bersalah kuwi mesti arep jaluk ngapura. Karena dia tidak memungkinkan merasa apa ya mungkin Allah ngapura atau ya Allah dosaku nalika ning donya sakmene gedene aku lak ora tetok litak salah wis pokoke aku wedi tetok Allah dan ketakutannya bertemu Allah sehingga dia memerintahkan untuk dibakar jasadnya ini menjadi sebab Allah mengampuni dosanya. Mulane ditiru karo wong gone jenengan kono untuk dibakar jasadnya itu memang ada kisah seperti itu ditiru karo wong Budawi bodo dibong jasate krana untuk itu semua. Nah, mulane nyapa dadak besok wa in kullun lamma jami'un ladaina bahwa betul-betul setiap manusia di hari kiamat akan dihadapkan ke saya, akan berhadapan dengan saya. Yakni in kullu makhlukin, teman-teman sekabehane makhluk iku yujma'u bakal den kumpulake yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ing kullu makhlukin teman-teman utawi sekabehane makhluk iku yujma'u bakal den kumpulake sapa kullu makhlukin yaumul kiamat dina kiamat hadratina ing dalem ngarsa ingsun. Lah es bodho nglumpuk iki tujuane ya apa menungso dihadapkan ke Allah ing dina kiamat Allah wa nujazihi Allah ingin membalas kepada para kullu makhlukin tersebut ala amalihi tergantung amalnya sing-masing kullu makhlukin. Yo, Allah arep ngehi balesan apa sing dadi amale kula sampeyan. Mulane sok teng dina kiamat mesti panggih kalih Allah. Disowane wonten muhdharun iki kelompokno ing dalem ngersanipun Allah. Tujuannya nek dicethokno Allah arep dikapakne to Bu, arep dibales fa'in apa? Nujazi ala amalihi in khairan fa khairan wa in sarran fa sarrun. Apabila amalnya baik maka fa khairun mongko iku keapian sing bakal dipun balas, tapi wa in sarran apabila amalnya yang dikerjakan itu buruk maka fasarun maka dia akan menuai keburukan juga. Ini yang dikatakan nandur pari tukul pari boten nandur pari jebul tukule malah sepi orang cerita nih ya kuwi karepe mek paribasan ning donya. Lek ning donya iso Bu nandur pari, tukule suket teki niku ning donya. Tapi nek sing dikersane Allah nandur apa sing mbok tandur ya bakal tok panen. Karepe nandur pari, tukule suket teki iki apa to? Nandur keapian nggone wong tapi balesane malah keelekan. Kuwi karepe nandur pari, tukule suket teki. Lah wis nandur apik ning dhek lho tak tanduri apik tapi belas gak eneng balasan apik belas nang aku. Ya padha karo ngono kuwi. Aku kurang piye wis sange apik karo dhek aku wis kurang apa neh. Tapi dhek iki ora iso mbales keapikan tapi malah mbales keelekan. Lha nek wong dingai keapikan kok malah ngelek-ngelek wong sing ngai keapikan. Kuwi lho ibarat nandur pari tukule suket Oke, sampai elek nulayani kodrat jenenge. Ngono jenenge nulayani kodrat. Mulane wong sing model kuwi elek
elek wong dinyai keapian kok ndek blas ra gelem nyai keapian bunten karo wong. Walaupun sing memberi keapian tidak berharap untuk kerja kita berikan kebaikan, yo minimal kuwi lumrahe menungso wong ditanam-tanam napa ke lumrahe menungso dinyai apik masa yo mbok sawer elek itu kebangetan to. Walaupun itu bukan menjadi kewajiban untuk kita memberi kebaikan dia, tapi yo awake dhewe dadi menungso niku mosok yo ngono. Lha ndek lho Pak nyai apik karo Gusti Allah ya ganjaran dosa. Iya lek kuwi iya. Tapi itu dudu urusanmu, ganjaran kok Allah orane gak dudu urusanmu, tapi urusan kita bagaimana kita mendapatkan jasa kebaikan itu sehingga kita bisa membalas kebaikan orang itu. Urusane mek kowe tok. Orang kok mulane wong sing model wonten niku ya jan elek mulai sampe aran-aran nandur pari tukule suket teki. Sana elek banget tak iku nandur pari malah tukule suket teki. Eneng wong dinge keapian malah ngelek-ngelek ndek desa dosen wis ngalang suket teki, suket grinting lah perlu. Suket grinting kok ngelowan molo-molo kalau nandur pari jebul tukule malah suket grinting nemen. Grinting iki jan paling ganas nek nggone pari ngomong itu. Wis mandhep pisan wis ndak penak blas. Lah Allah enggak seperti itu. Kenapa kita dihadapkan Allah di hari kiamat wa nujazihi ala amalihi, akan aku balas atas apa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Fa'in khairan fa khairun fa'in sarran fa sarrun. Karepe ngene, lek nandurmu apik tak ngei panen apik, lek nandurmu elek ya gelem ora kok aku sing dolim yang sampean ndak kata Allah. Ya memang iku tanduranmu, ya kudu mbok unduh-unduh dhewe. Mosok tanduran kon mbok unduh kancane. Lek barang apik kanca kon unduh gelem, nek barang elek kon unduh kanca sing sudi sapa? Inilah manfaat wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, yang artinya bahwa setiap manusia ini betul-betul akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya apa? Allah ingin memberikan balasan sesuai dengan amal kita masing-masing. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sampeyan niku becik ketitik Allah ketara karepe apa sing mbok tandur ya kuwi bakal kok. Lah iki kula ngomong to. Kula nek ngaji mesti keri dhisik guru kula. Mulane aku dadi guru ya ngunduh. Murid kula ngaji niku ya tekone ya keri. Kula aku ngono iki dibalas Gusti Allah ngono kuwi. Ya apa lho gak tau 10 iki sing keri lho murid 30 si apik, sing 30 keri si apik. Ya kula pun guru estu lho nggih. Kula niku waktu madrasah ning desa sadèrèngé kula mondok. Niku kula gawedhing kalih satu guru. Masalah nyatu yo guru melecehkan muridnya. Pak kula pinter dia rumangsa kepinteran muridnya daripada gurune. Intinya niku ngoten. Sehingga dia tuh betul-betul memojokkan saya. Kalau saya masuk di kelas saya dipojokkan terus. Amrih aku ora duwe nggon ning kelas seperti itu. Akhirnya saya ya jenenge kudune lek murid apik ya, kudune kula murid apik. Kalau dia tetap aku. Ndak, kula niku ya dia bocah nakal. Kita pilih aturannya yang ini yang tidak nakal. Jadi kapan madrasah itu kan dalu madrasah itu mah. Jadi tak inceng kapan sing ulang kuwi balik mulai bro. Butuh mana lek anak mau ongak-ongak ning majelis ngaji kok iki. Gabung ngono sing ngaji Pak Ali Mujib to wong balik ngono iki aku ya ora kaget apa aku dhewe tau ngono kuwi. Taman deleng kok lek jumlah pengajian niku wong gak aktif, ora istiqomah ya, ora stabil. San kadang-kadang ngaji ora stabil lho nggih. Awale wong sakmene engko tapi bareng karek sudone iki akeh. Berarti wong delok-delok tok kuwi sampean sampe paham kuwi. Oh awale ana wong 100 widak. Bareng kayaknya sekarang 120 sing ngaji. Oh berarti sing 20 kemang mulai dalan. Dek iki anu dalan men.
nangis Pak. Hitam itu Pak. Betul, saya sampaikan betul. Saya ngomong itu. Dilarang pulang-pulang mulane hati-hati, ngomongi hati-hati tenan. Mulane sikon hati-hati. Apa sing mbok sandur bakal kok unduh-unduh dhewe. Lho kuwi kok saya hubungan antara murid karo guru sing ngono kuwi kula niku. Tapi sik rada apik nyatane ya. Isih rada kaya ngene iki. Lho, tapi karma itu pasti ada. Ya, kalau bahasanya betul karma lah. Bahasanya nggak betul karma. Karena apa yang Anda tanam pasti Anda akan petik, itu pasti. Dalam bahasa lain, man yazra'ul khair yahsudus salamah, wa man yazra'us sar yahsudun nadamah. Itu benar nih. Jadi tujuan manusia di hadapan Allah itu tujuannya Allah menyembah. Jikalau amalmu baik, maka Anda akan menuai kebaikan. Tapi jikalau buruk, akan menuai keburukan. Dan keburukan yang kita tuai ini bukan bentuk kedoliman Allah kepada hambanya. Justru hambanya sendirilah yang dolim pada dunia. Gusti, ayo wong-wong agama kok ngene, aku kok ngene. Ora kena. Apa jenenge betul semangat karo apa ora padha pewe. Ya ora padha. Lah ngandurmu semono ae. Urunmu semono njaluk pira lho yo. Anang wong ngebange deposito lah urune titik kok njaluk akeh kok yo iso to. Yo beda lah deposito mungkin 1 miliar 1 bulan hasil deposito yo luwih akeh timbang 100 juta to. Setuju mboten jenengan? Anang wong deposito 1 miliar 1 bulane mundake kathah napa langkung ketik timbang 100 juta. Mesti to sampeyan mesti sadar menawa so iya nyakulan deposito kono sak M yo lha Taiwan wis suwi dadi depone yo sak M aku 100 yo lah ngempet ora karo-karuan ya mesti oleh akeh kono nrimo fa in khairan pasarun fa in sarran pasarun yo nampa ora kok bentuk kedoliman ndak terus apa sing mbok tandur yo apa sing mbok unduh yo iku lah ning ngersane Allah tujuan kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bon, kama kaya oleh dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbahu yaumal qiyamah. Ma min ahadin ora ana saking wong suci. Ma min ahadin ora ana saking wong suci. Illa wa yukallimu kejaba guneman sapa ahad rabbahu ing pangerane ahad yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Hati-hati lho Bu. Tidak ada satupun orang kecuali mereka akan berbincang kepada Allah di hari kiamat. Walai salan orang itu baina ing dalam antar ahad wa baina Allah lan ing dalam antar Allah taala tarjumanun juru terjemah. Saya kan jangan nenggone PT, nenggone agen karena neng penerjemah loh. So ada orang berbincang kepada Allah, setiap manusia akan berbincang langsung kepada Allah kata Rasulullah. Dan perbincangan manusia kepada Tuhannya tidak menggunakan penerjemah bahasa Allah untuknya. Wah Allah baca bahasa piyai manut, berarti perlu terjemah. Lah iki yang gambarno, lan donga ra kudu bahasa Arab, donga Jawa ya kena, Allah ya paham basa Jawa. Mulane bocah-bocah Taiwan lek nikah yo bahasa Indonesia. Terus ora yo lek kula rapiaken kula nikahaken Fatimah binti Parti kanthi mas kawin yatra 1 juta dipun bayar kanthi kontan. Kula tampi nikahipun Fatimah binti Parman kanthi mas kawin ingkang sampun kasebat tunai utawi kontan. Mun wis salah baca bahasa beliau karena apa itu sih masai sah nah ini menggambarkan bahwa Allah itu memahami bahasa penjenengan. Jangankan bahasa lisan dengan bahasa hati jenengan Allah aja paham kok. Maka kata Rasulullah tidak ada satupun manusia yang besok di hari kiamat kecuali
dia akan berbincang kepada Allah dan perbincangan antara mereka dengan Allah tidak membutuhkan penerjemah sama sekali. Ngomong deh, Gusti kula rindu kalau jenengan namanya pengajian ngoten kula jangan rindu dan jenengan agar pengajian yo kendho malih. Bisa komentarnya apa Pak Mono? Ya lupa. Ngobrol bisa lah. Wayah ngaji itu yo omong Gusti lo wayah ngaji. Lah bar ngaji kiai mulai lah balik nang Gusti. Ora rindu blas karo jenengan. Payang guru mongko ningali. Apa sapa dalikal abdu mengkono kawula ningali yaminan ing dalem arah mengen wae sima akiwa tapi palaya romo walu abet ilama kedua perkara kodam ngelakoni sapa adawon bisi ito ngelakoni sapa ngabet hikmah min amali nyatane ngamale ngabet besok ning dina kiamat insyaallah dhek pun nengok kanan kiri mboten roh apa-apa kejaba apa sing dilakoni. Lah nengok kanan amal apike ketok, nengok kiri masalah amal eleke ketok kabeh zaman ketika karo kae, zaman ngrasani karo kae, zaman apa nggih, zaman ngelakone wong kae ketok kabeh amale iki. Wayang duran ningali wong abedil kok awaji ing arah-arah wajah kabeh. Palaya romongan ngaku ilan arah coba neraka bareng nyawang arah neraka nyawang iwan dengan amali tapi dari kalwati mongko ing dalem mengkono waktu terus alur den takoni sapa ngapet ngantom sati asya sangka 5 pira-pira perkara. Nah, setelah Anda berbincang dengan Allah kemudian melihat arah kanan kiri depan kanan kiri amal yang dilakukan depan neraka di waktu itulah Anda ditanya oleh Allah akan 5 hal. Al-awalu bekang awal itu selalu bentakoni apa minggusan ke ngabet 5 yang dalam apa afnai tangan tak masih umroh kain umur sirah baik hambaku kamu habiskan usiamu untuk apa? Cari duit ya Rob cari duit ya Rob nanti ya apa? Kamu ibadah ya Rob ya mana? Kamu nyumbang langgar ya Rob kamu apa malih? Kamu mondoknya anak ya Rob ya berarti umurmu ki manfaat lek uripmu golek dunya tapi dunyamu kok terapne kanggo ibadah. Koneh umurmu bontane njopo yo golek duit Gusti. Lah njopo kula tumpuk wong karep kula ben disawang wong aceh gagah ngoten. Iki kula tumpuk mboten kula gunane blas. Duit iki kula tumpuk terus kapan gajian takone kuwi iki banget tak tumpuk terus lho Gusti. Ngono ya nggih. Tapi ibadahnya dia lupa, orang tujuannya kalau numpuk bondo. Ditanyakan Allah, kamu habiskan untuk apa usia hidupmu? Yang kedua, wasani wajah utai kakak pindu ibu fima dalam opo abilai tangamu akan siro sabab bakain masa mudamu. Habiskan untuk apa di masa mudamu? Mencari ilmu ya Rob. Untuk apa? Biar ibadah dengan benar dan iman dengan sesungguhnya ya Rob. Bagus. Jadi pitakon yang kene besok uang pitakon ini memang tapi dalam hadis lain ya ini berarti maka hadis konmuni al hadis al tamakol. Mulanya tukang pidato itu pengalaman kapan dari hadis tapi al hadis al tamakol. Soalnya hadis itu tidak melulu itu yang menerangkan tentang hisab itu rame kita. Hadis lain juga menerangkan ternyata ada 5. Katanya lo maksudnya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu guru saya biar marahin maksudnya. Oleh dalil kan, menurut dua al hadis au kamakol atau hadis iki hadis lan koyo hadis liyane karepe liyane ya enek hadis mungkin tidak seperti ini dalam redaksi hadis, tapi intinya membicarakan yang sama. Mungkin redaksinya tidak seperti ini. Kata menawi hadis itu sama gampang nyalah lengkong, hadis orang ngono lengkuki orang ngono piye. Hadisnya eneng dhewe liyane ya ngono kuwi. Ngoten lho. Jadi nang hal lintune ora bakal wong iso ndelek akal bilangan sikile kejaba wong takoni pasang perkara. Ya. Hadis lain, hisab itu yang ditanyakan Allah itu ada 4 hal. Dan riki ada 5 hal. Mane
wong sing ketara duwe ilmu pidato mesti lek dalil al hadis au kamakol. Itu ketara orangnya punya ilmu pidato. Kadang-kadang wong eneng ngomong orang pidato itu ya eneng. Mergo yo kosо, dia tidak punya bakat di situ, kepaksa dikongkon akhirnya budal. Kadang-kadang itu dia tidak punya ilmu tentang dakwah itu tidak punya, tapi dipaksa kongkon akhirnya dia budal. Dia kadang betul bagus orang budal yang sini-sini, kadang betul ustaz orang budal yang sini-sini. Nah, kadang-kadang itu tawe sebetulnya. Makanya di sini diterangkan bahwa di waktu ketika orang berbincang dengan Allah, setelah itu dia melihat kanan kiri kecuali amalnya, ke depan kecuali neraka, pada waktu itu dia akan ditanyakan 5 hal. Padahal kan hadis lain ditanya 4 hal. Nah, bahasa di sini sudah sinar. Fima ablaita sababaka. Lain hadis itu kan umurmu mbok entekno kanggo apa, terus awakmu mbok amokno kanggo apa. Nah, iki fima afnaita, fima ablaita sababaka. Engkau rusakkan untuk apa di masa mudamu? Ya, lan ning kene ngono Bu, ana hadis liya, umurmu mbok entekno kanggo apa, terus awakmu ki mbok rusak kanggo apa? Mbok remuk kanggo apa awakmu ki? Dikerja, apa wiritan, apa puasa, apa tahajudan, ditanyakan. Dan ini nomu biyen mbok amokno kanggo apa masa mudamu. Soalnya apa-apa itu diambil dari masa muda. Apa-apa itu dibilang saka masa muda. Tua serang apa-apa masalahnya. Ditanyakan, kamu rusakkan untuk apa masa mudamu? Wasali sulaman telurku min aina iktasabta malaka min aina iku songkongan di iktasabta golek sira malaka ing bondo sira teng hadis itu min aina iktasabta wa min aina anfaqta. Yo, ngono ku yo sudah perdebatan redaksi hadis itu berbeda-beda, tapi intinya sama. Mungkin dari para sahabat mungkin ya berbeda-beda seperti ini. Makanya jangan kamu tuh nyalah malu lah. Setelah ngerti hadis tidak ono loh Pak. Parah pula. Ya, makanya banyak hadis itu redaksinya tidak sama, tapi intinya juga sama. Biasa nganten niku. Di keterangan ini ditanyakan, yang ditanyakan Allah min aina itasabtal malaka. Dari mana kamu mendapatkan hartamu? Dari Thailand ya Rob. Oh, nggih. Terus kumpul dagang ki nggih saking Thailand. Dereng betul tahu nang Thailand namun 13 tahun. Nggih. Terus ayo nyaur itu takon. Karena berapa tahun yuk? 13 Pak Gusti. Yo kathah alhamdulillah. Sambil upah-upah ngumpul alhamdulillah. Takon sampean kok. Dari mana harta bendamu? Dapat dari Thailand. Dari 6 tahun yang kono betul kamu 13 tahun. Warabilu yang keempat di ayu sayin saraf tahu. Kita kali ning kene ngene. Pak ning hadis ning hadis lintu kan. Ada 4 hal yang akan ditanyakan Allah dari kiamat nanti ketika dihisab, yaitu kamu habiskan untuk apa usiamu, kamu rusakkan untuk apa badanmu, kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga, sudahkah kau amalkan ilmumu? Yang keempat, dari mana kau mendapatkan harta? Dan kemana kamu infakkan? 1 dari 1, nah ini hadis itu. Dan ini dihitung yang keempat. Nah, mulanya intinya sama, cuma redaksinya aja tidak sama. Nah, mulanya gula-gula sama lah, beda tuh al-hadis au kamakol, apa gitu? Al-hadis au kamakol. Yang keempat, si Aisyah syarat tahu. Terus kemana kamu tasarufkan harta itu? Lagi kan di yang Thailand, lagi orang tahun 12. Lah, kota pasarnya yang di, riko-riko. Ini paling mujib, yo ngai, nggak langgar yo ngai. Nanggung anak sekolah, itu sama jawab apa yang betul-betul pentasarufan harta penjibnya akan Anda jawab sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, dan tidak bisa Anda merekayasa karangan untuk menjawab akan pentasarufan harta penjenengan. Boten iso. Aku persiapan wong, sapa wae tanggung salah tak ngene gini.
ini ora iso Bu. Ora iso. Mergo nang keterangan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ora ana sing kok nalar dina kiamat itu ora ada nalar. Kabeh yo apa sing mbok nyanyi bakal dadi jawaban atas apa yang dipertanyakan. Itu suara kena ganggu. Mulane kula jenengan padha ngati-ngati awake dhewe. Ngoten lho Bu. Lha awake dhewe ora ngati-ngati ya terus apa? Sapa to sing semedene awake dhewe? Sapa to sing semesa awake dhewe? Lek mboten kula sampean dhewe ora nang wong meksa kula jenengan. Apa eneng wong meksa sampean kon ngaji? Mboten enten. Lek ra sampean karo kula dhewe meksa awake dhewe, ya ora bakal. Ngaji ku abot, ora kulino abot ngaji. Ora kulino abot. Nah, isone enteng lek mergo kulino. Lah awale kulino ku ya meksa. Ngaji, dipaksa awake dipaksa. Tahajud, ya awake dhewe sing meksa. Lek awake dhewe ora meksa ya ora sedekah sing meksa ya awake dhewe nek. Jariah sing meksa ya awake dhewe ora neng wong meksa jariah sampeyan iki enek. Dipaksa kaya apa lek sampeyan tidak punya inisiatif untuk berjariah, ya ora bakal sida budal jariah. Dipaksa kaya apa kon tahajud, nek kula sampean tidak ada inisiatif untuk tahajud, tidak mungkin akan tahajud. Dipaksa kaya apa kon ngaji, nek sampean tidak punya inisiatif untuk ngaji, tidak mungkin akan terwujud praktek ngaji. Boten mungkin. Maka segala hal yang harus kita lakukan itu harus kita paksa. Ya kelasé wong kaya kula ngeten iki, lek ra dipaksa yo ora budal. Kok jenengan lek pas kalau ngaji ini lho, bener tak paksa ya, rasa-rasen lah dipaksa. Maksa, tapi dipaksa wae. Akhirnya bareng dipaksa, dangu-dangu awake kulino, mergo enteng. Enteng. Di WA, Bapak, ngaji siap. Bapak, ngaji siap. Dipian nih. Padung kontrak ora. Mbak dihitung karo nominal lah ngelingi gak seneng ketemu jenengan seneng kula ora ngaji ngene ya keuangane ra buka ngene iki. Libur ngono ya susah. Mulane kula tahu diceritani Pak Sulaiman Az-Zuhdi dari tahu diliburne murid. Ngoten niku aku yo jan nelongso. Neng guru diliburne murid iki sakit sampean Pak Sulaiman lah aku yo minggat murid kok ngliburne guru aku. Kudu sing ngliburne gurune orang ngliburne. Jadi kita harus betul-betul memaksa diri kita sendiri itu untuk bisa hal-hal yang mestinya berat menjadi ringan itu karena kita memaksa. Mulane ana dongane panjenengan saged ibadah niku dongane napa? Tak warai donga Allahumma paksa. Orang ngaji kok rasa Allahumma paksa. Ono wis budal sampean. Tapi kalau ora kapal diomongin dunia iki awake dhewe ora maksa, ora duwe amal tak omongi. Mboten ora duwe amal awake dhewe ora maksa. Iki awake sing maksa. Kecuali mereka yang sudah mencapai fase nafsu, sudah mencapai mutmainnah, mencapai mulhimah, mencapai radiyah, lah kuwi wis ora maksa. Ora iso ora sedekah. Wong ngoten niku ora iso urip tanpa sedekah ndak iso ndek. Ngoten-ngoten niku mulane enten sako, enten jud, enten karom, niku maknane padha ora haram, karamun lomo. Iku padha-padha satu bahasa maknane yo lomo, sako ku yo lomo, jud ku yo lomo, karom yo. Itu tergantung kelasnya orang masing-masing. Lah ijek sakok kelasé sakok ya meksa jariah sedekah iku meksa. Lah awake ra meksa yo ora iso sedekah tenan. Lah ra kok meksa sampean yo ora duwe amal terang. Ngenteni ikhlas bolak-balik tak omongno ora usah ngenteni ikhlas. Mbok menawa wong sing mbok sedekah iku tepak wonge.
tepak wonge sing sampean sedekah tepak. Ya iso ndongakno jenengan ya Allah, tiyang sing sedekah kulon panjenengan tampi amal ya Allah. Paringi berkah ya Allah. Lho barokah dongane wong sing sampean sedekahi, walaupun awake ora pati ikhlas, malih iso ketampa mergo didongakno karo wong sing itu ngeseng dinyai ini wow lah enak kan. Kita ngajuin asal dunia ya pernah saya serangkan. Mulane bangun masjid, bangun musola, barang itu lah mau kiai ini tepak, yo iso ae dadi ikhlasin jenengan. Ano, karena apa? Kalau kau dipelajari kalau kiai itu, mulane kulo niku sampai kenapa nih? Kiai itu niku tawasul wekdal badal salat. Kapan berdonga mesti kiai itu tawasul. Tawasul dibanterno. Lho, lek kiai nawasul dibanterno iki tujuane apa? Murid sing cerdas niku mesti besok mengikuti jejaknya. Tapi yo eneng murid ora tanggap karo tawasul kiai itu pirang-pirang. Sehingga dia bertawasul tidak seperti tawasulnya kiainya. Ya sakit goblok ya. Kiai kulo tawasul bar salat itu dibanterno. Sampai jenenge sapa sing nyumbang masjid pondok Mambaul Huda niku disebut nalika tawasul kali iku. Sing dikenal langsung disebut, sing mboten langsung disebut sedaya kang nyumbang masjid, nyumbang pondok Lahumul Fatihah disebut karo kiai kula. Mulane ora kabeh kiai disumbang masjid terus didongakno sing nyumbang, ora kabeh ta omong. Ora kabeh wong sampean sumbang langgare, wong sampean sumbang masjid terus sampean didongakne. Ora kabeh karek delok kiyaine punya pengalaman apa ora. Punya inisiatif ndongakno karo sing jariah apa ora. Wis ngoten iki lho Bu. Wis to sampean iki karakter guru iki akan Anda bawa ketika Anda betul-betul mencintai guru Anda. Makanya jangan Anda mengaku mencintai gurumu ketika Anda tidak memegang karakter gurumu sama sekali. Bohong namanya kamu cinta gurumu. Kalau Anda cinta gurumu, lakat bicaraannya saja, kamu akan seperti guru kamu. Walaupun tidak 1%. Loh, kulo ambian itu. Sebelum saya kenal dengan kiai saya yang satu ini, saya tuh dulu ngaji persis almarhum Kiai Dr. Asuwayo, persis saya bahasa kulo sembarang persis. Ana ketimbali kalau Kiai kulo Ustaz dalam Kiai kos tunggale daun ngene. Sama ngaji ojo alaya idofir, yo jati dirimu sendiri to. Ojo alaya idofir. Biarkan alaya idofir, kamu sendiri punya jati diri sendiri. Itu dawuh kok temane kok mboten. Tapi orang yang cerdas juga merasakan apa ini kalau jalan tahun numirane YouTube Kiai kula pasti mereka punya anggapan bahwa ada yang mirip. Itu biasa, nggak bisa dihilangkan, ciri khas itu nggak bisa dihilangkan, betul. Memang saya sudah berusaha untuk merubah agar saya seperti kiai saya dalam metode nada dalam dakwah. Kalau metodenya tetap sama, metode saya berdakwah seperti kiai saya. Tapi lagak atau intonasi dalam berbicara ini sudah saya rubah dikit-dikit. Biar yoklek kiai kula tuh sampai ditimbali karo kiai kos tenggale. Kamu jangan gayanya Nyai Dhofir, kamu harus gaya kamu sendiri, Ustaz. Jadi diri kamu sendiri harus kelihatan. Ya. Oh, akhirnya saya itu juga berbenah suwi Bu, iso ngaji sing kaya ngene. Tapi bagi mereka yang cerdas itu bisa menilai. Tapi biar bagaimanapun bahasa Pak Ali Mujib dalam menjelaskan seolah-olah seperti Nyai Dhofir, ada yang seperti itu. Ya betul sakit lah, saya itu mencintai guru saya, tidak mungkin akan lepas dari guru saya, tidak mungkin. Karakter guru saya, mboh setitik, mboh akeh mati paku. Makanya jangan Anda mengaku mencintai gurumu kalau karakter gurumu tidak ada dalam dirimu. Oh, tenanan iki Bu. Iya, mana aku roh sopo sing ngono itulah. Tapi nggih, kita harus bisa ojo sampai plak sembarangan, tapi tetap ada. Kalau sudah mencintai itu pasti ada yang dibawa, pasti. Mulane mondok niku lek dipikir gitu. Saiki nyapa dadak mondok, sampeyan kalau beli metu kitab, kula maca ngeten sana maknane kene iki. Sakit rasa mondok iso saiki. Tapi kenapa kita harus mondokkan anak? Biar karakter kiai ada pada anak jenengan.
nandur kulaan karakter, apa maksudnya kula ini. Nah, kalau kita sudah memilih kiai yang tepat, maka karakter kiai yang tepat itu akan diambil anak-anak kita. Itu mesti loh, Bu, saya sampaikan betul. Jenengan ini nek duwe kiai ning pondok biyen, kebiasaan kiai jenengan apa, kebiasaan kan mesti itu diambil pelajaran muridnya. Mulane sampai salah awake golek guru, karakter seorang guru yang akan dipetik oleh anak kita juga hal yang salah. Nah, makanya itu loh. Kenapa di pondok ben ngerti suasana pondok, ben ngerti haliah seorang guru, mesti ngoten niku. Wah, guruku ki tukang ngaji lah, dijemputi mobil. Kok ben duwe kiai kula niku. Kiai kula niku mboten gadah mobil saya, tapi tumpakane mobil saya. Waktu itu menjadi ketertarikan pada waktu itu, ya Allah jadi kiai enak aja. Ngene dijemput wong, tutupan mobil api, mulai diterne, diberkati, ijek disangoni, wah jan kok enak jadi kiai. Lho sampe kapan iku santri wingen-wingen kaya ngoten niku. Berkati niku lho ora main-main, lho sitok paling boten terus ingkung sitok lan berkati kiai. Waktu-waktu itu kan masalah karakter dari seorang kiai akan dipetik oleh santri sekitar. Makanya wong dalem itu mesti bisa mengambil banyak apa yang terjadi dalam kehidupan dalem. Itu mesti. Makanya wong dalem itu cara dinilai dan langkung kata pikantuk berkah. Wong dalem. Wong dalem itu ya tukang umbah-umbah, tukang masak, makanya wong dalem. Ya. Makanya Pak Abu Yazid Al-Bastami itu dulu tukang umbah-umbah, tukang masak, tukang jaga koperasi. Pak Abu Yazid itu yang mesti hasanah itu. Lah kula niki tukang daleme tukang mangan tok, kapan masak enak timbali yai kula. Amuji dalem yai. Nyam lebet, nggih, kon makan. Wis ngono kuwi. Wis dhewe. Nah, kula itu punya tugas yang luar biasa. Tugas saya apa? Tugas saya kalau keluarga dalem kekurangan duit, kula niku sing tugasnya boleh utangan kawon itu. Itu Pak Yazid. Waktu itu Pak Yazid pun masuk, pun menikah. Jadi kula punya tugas golek duit ketika dalam butuh duit mendadak itu kula sing boleh utang. Nah ini kula ngerasa dadi wong utang-utangi rasane piye iki yo tak rasakno. Dan itu saya ambil manfaat juga. Sampai kula husnudzon, ya Allah, aku ning pondok kok duwe kewajiban duwe penggawean kok utang-utang. Terus kok bisa utang-utang wong kira-kira. Sampai saya itu punya husnudzon sing kaya ngono kuwi di dalam menjalankan tugas dalam pendalaman sampai ngoten niku. Ya alhamdulillah, alhamdulillah itu terwujud betul. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kau, dari mana kau dapat hartamu dan kemana kau tasarufkan hartamu? Anda tidak bisa mengelak atas apa yang menjadi pentasarupan penjenengan. Kok nggih apa bondomu? Kok nggih apa gaji sing mbok oleh saka Thailand iki Allah besok ngenteni jawaban jenengan dan itu tidak bisa direkayasa tengkuran jenengan. Apa yang telah Anda amalkan maka itulah yang akan Anda ucapkan. Tidak bisa direkayasa apa-apa. Itu hari kiamat. Di mana kamu tasarufkan itu menjadi yang keempat, tapi dalam hadis lain satu paket antara dari mana min aina iktasabta wa aina anfaqta. Dan ini jadi dua tidak satu paket tapi dua. Yang kelima al-khamisu ma'amilta bima alimta. Balkhamisu yaumikum ma'in opo amil tak lampai siro bima klan perkara amil takang lakon kang ngerteni siro alim takang ngerti siro bima ma'amil tak bima alim tama iku ma'in opo amil tak ngamal siro bima klan perkara alim takang ngerti siro. Apakah kamu amalkan dari ilmu pengetahuanmu? Apakah kamu amalkan dari ilmu pengetahuanmu? Jadi apa sing mulane wong pinter iki semakin berat to tak omong. Lah wong pinter hebat gitu iki wah besok malah abot. Besok malah abot. Saya kena sekolah jenengan nenek lho standar ngono ae.
Wah, pinter-pinter banget ini malah sorong gitu. Tanggungannya lo mana gue sampai karo kiai gue tidak ngerasani Gus Bah sama takon. Orang lo Gus sama ini kok pinter men, kok lakoni kabeh ilmu. Sampai kon takon orang kiai gue itu. Karena memang betul apa yang kita dapat ini akan ada pertanyaan dari Allah yang artinya setiap pertanyaan adalah tuntutan yang semestinya kita laksanakan. Nah jenengan di bondo ya dituntut olehmu pengendi pentasarupanmu ya kudu bener. Lek sampean wis duwe ngelmu ya kudu mbok lakoni kanthi samestine apa dadi pengertianmu. Ini menjadi tuntutan kita semua. Ngoten lho Bu maksudnya. Dan dituntutnya apa ditanyakan? Ya ditanyakan ini karena kita dituntut atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan salah bahwa setiap yang diberikan Allah pada kita ada tuntutan di balik semua itu. Maka sering kula matur, apapun yang diberikan Allah kepada kita di balik pemberian Allah mengandung perintah. Itu harus dipahami. Nanti Bu. Apapun yang diberikan Allah kepada kita di balik pemberian Allah ada perintah di dalamnya. Sama orang bunga-bunga nemen, susah nemen. Nalika diparingi kebahagiaan, diparingi sesuatu yang menyenangkan, Anda tidak terlalu bahagia banget. Karena eling-eling apa yang diberikan Allah panjenengan itu besar, maka besar pula di balik perintah yang ada dalam pemberian itu. Lho karo peringatan iki mulane apa ditakokne Allah teng mriki niki memang tuntutan ngoten lho Ibu nggih. Dituntut kula jenengan apapun yang diberikan Allah ada perintah di dalamnya. Itu sering saya sampaikan teng jenengan iki karepe kula ben kita itu tahu diri ngoten lho. Biar kita itu tahu diri. Ya Allah, mulane ulama-ulama mbiyen nalika diparing rezeki akeh niku malah susah. Itu kalau ulama saniki. Kalau alhamdulillah. Ulama saya itu seneng ya. Ya Allah, begitu besar rezeki yang kau berikan kepadaku, hambamu ini takut ya Rabb kalau tidak bisa menggunakan amanah ini dengan benar. Karena apapun yang diberikan Allah pada kita adalah amanah. Jika bojo ayu malah susah kok. Ya Allah, bojo ayu temen ki amanah lak yo abet Gusti. Ya udah wong lanang beneh ngoten niku. Wong itu yang ngono ya Allah, bojoku ganteng temen, amanah lak yo abet Gusti. Amanah. Semua ini amanah dan kita tahu bahwa setiap amanah akan diminta pertanggung jawabannya. Ibu-ibu, mbak-mbaknya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun nanti kita memahami kan di sini. Ada banyak ilmu lah jenengan wau iso nampa apa dari cerita kula mestinya ada ilmu. Saya sering menceritakan guru saya tentu akhir-akhir ini kok pengen cerita guru kula teng jenengan iki apa masalah itu kok. Mungkin akan ada kerinduan lagi mungkin karena besok hari Minggu, besok hari Jumat itu putra beliau yang ragil itu mau menikah. Mungkin akan ada tangisan. Biasanya pun itu nangis ketika anak-anak putra-putra beliau menikah itu sama dia menangis ketika waktu aku nikah. Makanya besok hari Jumat di Solawat libur karena saya mau ke Nganjuk itu berangkatnya habis subuh. Hari Sabtu pun juga kembali ke Nganjuk, maka wayahe ning gone Darussafaah niku wayahe yo libur. Kulo niku wisin nang Darussafaah lagi sambung kontrak kok malah libur. Tapi gimana lagi, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Mboten apa-apa. Darussafaah ini. Nggih Mbak Ani Darussafaah. Darussafaah Bapak. Itu kok hajatannya kok teko malah loro. Ya muga-muga menepang malah. Jumat siang. Nggih. Mau tidur malam Sabtu ya malah beneran. Jika mungkin muga-muga dari Nganjuk itu pakai ngajari nggih, Bah. Nggih, mungkin emang terlalu siang nggih mungkin diganti teng menapa ngoten nggih. Tapi insyaallah lah jam ijab kabulnya jam 9 insyaallah jam 12 sudah sampai mungkin. Bisa sampai ke Tulungagung ke Galek Lahir nggih. Jadi inilah yang saya sampaikan panjenengan. Ketika saya menceritakan guru saya, mungkin ada yang Anda petik lah mungkin gitu. Mungkin ada yang dipetik menjenengan sehingga gimana ya? Gimana? Ngoten niku lah kok. Niku mulane
tidak ada yang membicarakan kebaikan orang itu kecuali kita sendiri yang mencintai guru kita sendiri. Tidak ada orang yang menceritakan kebaikan orang tua kita kecuali kita sendiri yang membicarakan kebaikan itu. Yang malah terprovokasi, melok-melok ngelek-ngelek gurumu dielek-elek malah aku yang ngono lah, murid kurang ajar ngene. Murid jendak kok tenan niku jeneng parah. Nang wong liya ngelek-ngelek guru sampean malah melok. Wong parah tenan sini. Jadi siapa lagi yang akan membicarakan kebaikan guru kita kalau bukan murid sendiri ya? Dan siapa lagi yang akan membicarakan kebaikan orang tua kita kalau bukan kita sendiri? Padahal betapa bahagianya orang-orang yang meninggal sana ketika Anda bicarakan kebaikannya, subhanallah, akan menjadi tambahan amal oleh beliau-beliaunya. Sedikit yang kita kaji pada siang hari ini, mudah-mudahan mengundang berkah, mengundang manfaat. Amin. Untuk kita semuanya hadir di orang pada siang hari ini, Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته ila hadruhi wa jadi Ibu Ida Karamah, Bapak Suib, Bapak Ahmad Siran, Bapak Suyanto Semin, Bapak Sobikan, Wafa Abdul Hanan, Hendri Kencono Dian Saputro yang sakit batin ya. Siti Aisyah Novita Anggreni yang sedang diuji Allah dengan sakitnya. Mugi-mugi Allah ngapura sedaya dosane, Allah paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah angkat penyakitnya. Ila hadrati ruhi Pak Katimin tembe tinggal dunia nggih. Bapak Hadi Purnomo yang 1000 harinya. Mugi Allah ngapura kelepatane tambe zaman sina kesayanane. Agus Arifin dan Susi semoga segala hidayah. Arifin Susi. Muga Allah paring hidayah. Andri Eko Saputra mugi lancar anggenipun pados pendamelan, sehat selalu amin. Sasa Devita Az-Zahra milad yang ketiga, mugi paringi sehat selalu panjang umur. Aris Kurniawan semoga cepat dapat kerjaan, amin. Nani Indriani semoga cepat dapat kerjaan nggih, amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahati qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman ya Allah, wa qalban khashi'a ya Allah, wa lisanan dhakira, wa badanan 'alal bala'i sabira, wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a, wa amalan maqbula, wa rizqan halalan thayyiban mubaraka ya Allah, wa rizqan halalan thayyiban mubaraka ya Allah, wa umran tawila,
wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad hajatina wa hajatikum hajat dunya hajat akhirat. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 我把以前也有的。 Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa 看你没有 iyyaka 钱，我也打出去打钱，没有打钱，我给你500 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kasar, anggen kula matur, wonten khilaf, anggen matur, nyuwun pangapunten ingkang saagengipun Sami-sami matur suwun sanget satu. Nggih, mbok menawi wonten, tapi kok paham kabeh rasa takone ora apa-apa, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu. Jazakallahu khair, asana jaza kaulah aturaken dumateng panjenenganipun Abah Romo Yai Kyai Haji Ali Mujib yang telah hadir dan mengisi acara rutinan nggih menika kajian kitab tafsir surah Yasin di Aula Majelis Taklim Kadamit. Mugi-mugi ilmu-ilmu ingkang kita dapatkan. Mbak Rindi. Mugi-mugi ilmu-ilmu ingkang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barokah, yang senantiasa bisa memberikan pelajaran kepada kita yang bisa kita amalkan untuk setiap harinya, dan barokahipun mugi-mugi khususnya datang panjenenganipun Abah sekeluargi senantiasa diberikan kesehatan zahir batin, selalu nggih Abah lan rumah tangga ingkang sakinah mawaddah, putra putri ingkang soleh solehah, dan sedaya hajat-hajatipun Abah sekeluargi mugi-mugi senantiasa Allah paringaken ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan umumipun untuk semua rekan-rekanku yang senantiasa hadir istiqomah untuk senantiasa mengikuti acara kajian kitab tafsir surah Yasin di Aula Majelis Taklim Kadamit menika pun ngantos waleh-waleh nggih Bu-ibu, Bapak, mugi-mugi dados amal ingkang manfaat barokah donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mekaten kala wau acara kajian kitab tafsir surah Yasin keranten abahipun paring setunggal seperempat pertanyaan. Wekdal salajengipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Marni. Sumangga Bu. Buka mood. Ya, terima kasih sebelumnya saya terima pada Ibu Anjani Asaro yang sudah memberikan waktunya untuk memoderatori acara tanya jawab di acara sore hari ini, yaitu dalam acara kitab tafsir Suratul Yasin, yang insyaallah dinarasumberi langsung oleh panjenenganipun Abah Ali Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikadamit istiqomah ibadah yo, barakallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, insyaallah masih pada semangat semuanya untuk selalu bersama Abah kita, yaitu Abah Ali Mujib dalam mencari barokah ilmu-ilmunya.
Ya langsung saja ya kita memanfaatkan waktu kita yaitu di acara tanya jawab sore hari ini. Jangan lupa yang bertanya ya, sebelum bertanya sebutkan nama, berdomisili di mana dan sekaligus juga passwordnya Ikadamit yang sudah tidak asing lagi yaitu Ikadamit Istiqomah Ibadah Yuk Barokallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih, monggo nggih langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Bapak nggih mungkin sudah dipersiapkan unek-unek yang ada dalam hatinya selama ini nggih untuk dipertanyakan kepada panjenenganipun narasumber kita yaitu Abah Ali Mujib. Nggih, monggo dumateng Ibu Bapak untuk pertanyaan pertama nggih waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pada Ibu Nana. Kepangaken kula Nana dari Majelis Ikadamit tadi bertanya. Monggo Ikadamit Istiqomah Ibadah Yuk Barokallah. Nggih badhe bertanya niki apa masalah niki wau di pelajaran hari ini nggih masalah karma, hukum karma. Hukum karma itu niki yang Bu Marni Timotrian Bu Marni. Iya lali nggih. Hukum karma niku sekarang ini kan kebanyakan misalnya ada seseorang berbuat yang kurang baik gitu Bah. Terus kebetulan dengan secara langsung misalnya kenapa terus langsung jatuh. Terus ada yang mengatakan oh hukum karmanya telah dibayar dengan tunai. Ngoten niku tanah namung kebetulan napa tanah nggih ngoten Mbah. Napa hukum karma itu harus di maksudnya jauh-jauh nanti mendapat karma atau bisa langsung. Nggih ngoten mawon saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi beruntunglah bagi mereka yang karmanya diberikan. Jadi ketika ada orang terus dibalas karmanya di dunia itu lebih beruntung daripada karmanya dibalas di akhirat. Jadi makanya betul faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu bukan hanya ketika di akhirat saja, tapi ketika diberikan di dunia. Tapi insya Allah ketika sudah diberikan di dunia berarti di akhirat mendapatkan karmanya malu. Makanya justru mereka yang sudah mendapatkan karma di dunia atas apa yang dia lakukan itu hendaknya dia malah bersyukur. Jadi memang ada yang disegerakan dan ada yang ditunda. Penundaan ini yang malah membahayakan kita. Karena di akhirat itu lebih dahsyat daripada di dunia. Jadi memang seperti itu. Ada yang balasan itu seketika Allah berikan balasan berupa matan itu loh, tapi dia tetap itu hanya sekedar. Jangan sampai salah bahwa di dunia ini bukan darul jasa, ingat dunia bukan darul jasa, tapi minimal bahwa dunia niki darul amal, wal akhiratu darul jasa. Ya piwales niku entene wonten akhirat. Piwales sebetulnya niku entene wonten akhirat. Mulane wa in kullun lamma jami'ul ladaina muqtarun. Tadi kan bahwa setiap makhluk nanti akan dihadapkan oleh Allah yang tujuannya bahwa Allah ini membalaskan. Tapi minimal kalau sudah ada dampak, baru dampak loh, dari balasan itu. Dampak dari perbuatan sebetulnya. Dari balasan amal. Kalau balasan amal bagaimanapun tetap di akhirat nanti balasannya. Tapi sudah minimal ada yang dikurangi, ada yang dikurangi. Makanya dulu ada orang yang sedang tidak punya uang. Ada seorang kiai yang sedang mungkin undangannya mulai sepi. Anak kiai rapat undang hajatan kan, terus akhirnya sepi, rezekinya sepi. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk rezeki itu. Akhirnya didatangkan rezeki 1 batang emas. Dikasih rezeki 1 batang emas.
Lah setelah dikasih rezeki petang mas tuh seneng, alhamdulillah ada rezeki lah. Barang ngoten dalu piyambakipun dipun sumerepaken bangunan tembok rumah surganya kalong saboto. Dia takon Gusti, iki griya kula kok botone bolong tunggal nang pundi? Lah ibu jaluk ning donya ngono kok masalah Gusti. Lah katen pun boten usah njenengan balekne malih kula mboten asal tenggo masalah sing penting ning akhirat tutup. Niki mas niki dipun pendet malih. Nah, ini kan menunjukkan bahwa balasan amal itu memang akan kita dapat di akhirat. Tapi ketika ada yang merasa disengajakan, itu cuma dampak atau sawabe atau labete mungkin, sababe mungkin. Jadi belum sampai balasan. Karpe karma niku nggih ngoten niku. Karma niku karpe di akhirat dan kalau nujazihi ala amalihi itu kan karpe ning akhirat. Makanya ketika itu karma diberikan di dunia itu belum balasan yang totalitas, tapi hanya ya padha karo jenengan ibadah HP itu barokah ibadah jenengan, barokah isih sak napa isih anu napa ngaran isih napa ne dereng balasannya tasik sawape atau tasik berkah istilahnya barokah dampak dari amalan jenengan, dereng balasan dampak dari amalan jenengan. Ya, kena ngomongnya tenang, tukang ngaji ya, dan kiai diundang ngaji di sana. Itu balasannya kan ketika dia ikhlas, nanti di akhirat balasan ngaji. Ya, ngundang balik ngaji seperti ini, itu balasannya di akhirat. Tapi sudah ada sangu juga, ada bisyarah namanya. Nah, itu kan namanya atau karma. Lek kan nandirmu apik, ngai wong sing apik, tetep ngai sing apik itu belum balasan. Lah lek wong ngaji balasan nanti mau amplop ning donya ngene. Yo rugi kan banget Bu. Tenang dong ya. Ngaji kok terima jaluk imbalan amplop kok. Yang nopo transferan jenengan ngeten iki. Yo rugi banget, tidak ada apa-apanya dibanding betapa besarnya risiko seorang pentausiah. Tidak ada apa-apanya. Karena pertanggungjawabannya luar biasa di akhirat nanti. Apa yang saya sampaikan tentang jenengan pasti diminta pertanggungjawaban. Lebih berat daripada amplop yang jenengan transfer ke pulau itu. Tidak ada apa-apanya. Nah, maka balasannya apa? Balasan ngaji yang besok ning akhirat. Dene tekone amplop kan labet sangka ngaji niku wow. Jadi itu juga dikatakan karma ya keneng, tapi itu belum sepenuhnya itu sebuah balasan dalam setiap amalan sing kula lampahi. Dereng namanya kan kita harus ingat nih bahwa ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ngendonya kuwi desane ngamal, akhirat desane piwales. Kenapa kok diarani desa piwales? Nggih, nek donya itu desa piwales, dunyane ra sedeng karo bagian wong sitok ae. Lha bukan donya iki mek ngamal. Dene kok ana dampak yang didapat dari apa yang dilakukan, itu belum balasan sepenuhnya, mek sabab kok. Kesababan atau dilampahi, maka bisa dikatakan sebuah karma. Rasanya lah kalau contoh, yang pokok karmanya apa nih ya fa'in khairon fa khairun, fa'in sarron fa sarron. Ini nuduhno bahwa ada karma. Karma karpe apa sing mbok tandur mesti mbok unduk. Itu jenis karma. Cara bahasa saiki lek ngarani karma. Lek wong biyen ya ora. Apa sing mbok tandur ya mbok unduh lho Le. Apa sing mbok tandur bakal panen, apa sing mbok tandur nandurmu jagung ya bakal panen jagung. Sehingga bahasa sekarang modern namanya karma. Lek kowe nandur jagung, karmamu ya panen jagung. Lek sampean nandur pari, karmamu ya panen pari. Seperti itulah. Tapi ini balasan yang hakiki adalah ketika nanti kita jadi akhirat. Jadi ini dunia kok ono yang menyegerakan atas apa yang kita lakukan, itu baru sababnya saja. Tapi minimal besok bisa mengurangi balasan di sananya. Ada lagi ya. Mulane sering kula matur bahwa ketika ada orang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, sering kula aturaken dengan lan jenenge pengevan kula mesti ya kebutan. Setiap orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka Allah tidak akan pernah matikan hamba itu kecuali Allah mengurangi dosanya dengan cara dikasih sakit. Jika sakit dosanya kalau saya oke, dengan cara disempitkan rezekinya.
wis dingai lara, rezekine sempit, kok ijeh akeh ae dosane, maka Allah kasih sakaratul mautnya sangatlah pedih sekali. Sehingga dia bertemu Allah pun tentu itu salah. Disinilah nanti kita perbandingan, jangan sampai kita tuh salah paham loh. Lho mang jarene lah Allah sing kersa niku betul banget. Jarene adunya baru amal, lha ini kok lho. Ini kenyataan seperti itu. Jadi kita harus napa nggih? Cerdas lah nggih. Kita harus cerdas. Makanya ketika kita sudah di karma di dunia, sebetulnya belum karma sebetulnya, cuma mambu karma mergo dampak dari apa yang Anda lakukan itu. Ya toh, dampak barokah lah cara barang apik niku barokah. Nggih. Barokah lumbiyen dan sama sakmor le api karo wong barokah. Lah. Mulane kula iki duwe tangga orang itu dulunya ketika hidupnya wah anti, namanya NU itu anti banget. Tapi kenapa wayang dia sekarat mati, wayang dia sakit itu kok ngongkon tangga kula untuk datang ke seorang kiai dimintakan berkah. Nah sebelum 1 hari meninggal, anaknya ke saya minta air barokah ke saya. Yang barokah Pak Ali, nggih Bapak nggih. Dan saya itu mendoakan orang itu bukan untuk sembuh dulu, tapi saya itu memintakan ampun lebih dahulu. Nah, itu barokah. Ono kok karena dia dulu pernah bilang ke saya itu ngomong kemutan laiso. Iki eneng wong ora mengakui ke-NU-annya, tapi ketika dia sakit dia ujung hayatnya kok dia percaya dengan barokah. Lho ndelalah niku lho Bu. Wong iki wong Muhammadiyah, tapi ndelalah wayah didarosne, ya dipitung dino, kok ya dipitung puluh. Lho, niku sing ngomong aneh kan, padahal ketika orang tuanya dulu meninggal, dia paling menentang ketika didarosne, paling menentang ketika dipitung dino. Tapi kenapa dong dhek sing mati kok anake kok ya mitung dinani 40 dinani. Nah, inilah mungkin yang namanya ada berkah dari sebuah kebaikan yang dia lakukan. Dia dulu pernah bilang ke saya, alhamdulillah Pak Ali Mujib, setelah saya mendengar akan adanya musola di Indonesia, aku melok seweneng. Dulu waktu kula membangun Mambaul Hasanah untuk pertama kali, dia tuh pernah bilang ke saya, kula niku macak krungu sampai ajeng gawe langgar niku. Pak Ali, kula kok jan seweneng rasane bungah kula niku. Nate ngoten niku. Nah, mungkin itu bisa jadikan sebuah sabab yang dulu, jadi belum balasan yang sempurna, tapi masih sebuah sabab. Jadi karma itu seperti itu. Yang dikendaki karma apa sebutan bakal kok unduh-unduhane ya ning akhirat. Tapi minimal kalau diberikan sedikit sabab tok ora ono sik ambune tok ning donya. Peringatan ngoten nggih, Pak. Nggih, peringatan atau juga mengurangi lah, paling tidak juga mengurangi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika Allah menghendaki orang menjadi baik, maka Allah akan tidak akan mematikan kecuali dia sudah bersih dari dosanya. Dengan cara apa? Dingai loro. Lho ngoten kan tadi itu jare mang ning akhirat. Iya, tapi itu barokahnya seperti itu. Mantan nggih, paham nggih maksudnya nggih? Nah, nggih, mungkin ngaten. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi pertanyaan dari Bu Nana dan sekaligus juga telah dijawab dengan tuntas oleh panjenenganipun narasumber kita menika Abah Ali Mujib. Insyaallah dumateng Ibu Nana sampun jelas ugi sedayanipun Ibu Bapak yang sudah mendengarkan acara sore hari ini dan mudah-mudahan kita semua selalu jadikan orang-orang yang selalu bisa menanam kebaikan agar kelak kita juga bisa dalam arti mana nih kebaikan pulang amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya masih masih 1/4 kalau gitu cepet-cepet kita pertanyaan dumateng ibu-ibu untuk pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Putri monggo. Istiqomah ibadah yo barakallah Allahu akbar walillahilham. Ini saya Imas dari Majelis Taklim Zikir Shalawat Nariyah. Mau bertanya, ini apa? Ini katanya
Ini berkatanya karena ilmu jadi ini katanya. berkatanya. Katanya kalau kita dalam sholat, ya baik sholat sunnah ataupun wajib, tanyakan dalam bacaan surat-surat pendeknya itu diawali dengan yang surat akhiran. Dalam rakaat pertama itu rakaat 2 surat yang sebelumnya, apakah itu tidak boleh? Katanya tidak boleh, apakah benar? Jadi maksudnya rakaat katanya rakaat pertama misalkan bacanya itu Al-Falaq. Terus yang surat rakaat keduanya itu Al-Ikhlas. Itu kan berarti kan urutannya kan harusnya Al-Ikhlas dulu baru Al-Falaq, tapi itu di di surat pertama Al-Falaq, terus di rakaat kedua itu surat Al-Ikhlas. Apakah itu benar, Abah? Katanya tidak boleh. Ini pertanyaannya kalau dua boleh nggak? Mumpung ingat. Langsung saja. Pertanyaannya mau 2 boleh nggak? Monggo. Matur suwun. Dan kedua gini, hukumnya sholat tarawih kan sunnah yang dianjurkan. Nah, di sini kan kita terkadang kan memang ada yang memang sengaja melalaikan, bilangnya, alah nanti aja kalau di rumah, ke di sini kan memang kita ikut majikan, inilah apalah bla bla bla. Ada juga yang memang terjepit waktu. Nah, Anda kan yang untuk bagi yang melalaikan, ya, seperti saya suka melalaikan gitu, Abah. Itu seperti apa atau gimana nanti akibatnya sama dia juga gitu. Bisa dimengerti nggak, Bang, pertanyaannya, Bang? Iya, bisa. Matur suwun atas jawabannya. Yang pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu saya, kalau dikatanya, setahu saya tidak pernah ada ketentuan. Setahu saya adalah di dalam rukun sholat itu ada rukun qauli. Di antara rukun qauli adalah wajibnya kita membaca suratul Fatihah. Kemudian sunanus sholat ada dalam sunnah sholat. Sunnah sholat itu ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad dan sebagainya. Nah, di antara sunnah sholat itu disunahkan setelah membaca suratul Fatihah yang wajib untuk kita baca ketika sholat, yaitu membaca surah Al-Quran. Nah, membaca surat dalam Al-Quran itu yang saya tahu sunnah sholat seperti itu, dan di situ ada ketentuan bahwa harus yang urut dulu. Ya, kalau di sini ada yang urut. Biasanya di sini itu kalau idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rakaat pertama lah ning desa karo anwar kul huwa mesti rakaat kedua baru kulhu. Orang mungkin kulhu dulu baru tabat yada, ada mungkin. Gitu? Nah itu jangan katanya. Saya setahu saya memang kalau disitu sampai katanya pertanyaan kata saya setahu saya disunahkan untuk membaca suratul Al-Quran atau ayatun minal Quran. Makanya adalah kalau pembahasan begini, lebih baik membaca 5 ayat dalam tidak sampai 1 surat, atau lebih baik 1 surat tapi penuh daripada membaca 5 ayat dari surah Al-Baqarah. Apakah itu lebih baik? Itu saya pernah melihat itu. Bagaimana afdal mana ketika membaca 1 ayat dalam surah Al-Quran, membaca surat Ikhlas tapi kita penuh, kemudian daripada Al-Baqarah hanya 5 ayat, bagaimana? Nah, ini juga ada pendapat yang tidak sama. Ada mengambil afdal lebih baik 1 surat dengan penuh. Tapi kita keterah hadis yang baru, keterah hadis yang lain kalau yang baru. Keterah hadis yang lain yang itu menerangkan barang siapa membaca suratul Al-Qur'an, surah 1 huruf dalam Al-Quran, ketika membacanya di waktu sholat,
maka Allah kasih 100 kebaikan dalam satu hurufnya. Nah, melihat di sini, semakin Anda banyak membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, semakin banyak ayat yang Anda baca, tinggal mengalihkan satu hurufnya 100 kali berapa huruf yang Anda baca. Loh, pahalanya lebih baik. Makanya ada istilah dalam kaidah fikih, maka na aksaro fi'lan, kana aksaro fadlan. Nah, seperti itu. Sesuatu yang banyak pekerjaannya, tapi malah banyak, pasti banyak gajinya. Berarti ngoten niku, maka aksara fi'lan karena aksara fadlan. Semakin banyak pekerjaan yang Anda lakukan, maka semakin banyak Anda dapatkan. Ngoten lho. Semakin lama Anda bekerja, maka semakin banyak yang Anda dapatkan. Itu kalau rutinannya Pak Ali Mujib. Kalau rutinan 1,5 jam, bahkan 2,5 jam. Tapi orang kaya mau hajatan loh, ngoten niku lah nggih. Beda gitu, termasuk mukharajah. Termasuk yang dikecualikan ngoten nggih. Nah, seperti itu. Jadi kalau pendapat lain, lebih baik satu surat penuh daripada Anda membaca satu surat tapi tidak penuh. Tapi kenyataan juga ada pendapat lagi yang mengatakan tidak masalah. Semakin banyaknya ayat yang Anda baca, maka semakin banyak pahalanya. Karena apa? Dalam hadis Nabi disampaikan, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran itu, ketika membacanya sambil sholat, katik sholatnya berdiri pula. Tak tambahi, wonge le maca sholat, terus sholatnya karo ngadeg pisan. Maka satu huruf dihargai Allah 100 kebaikan. Tetapi apabila ada orang yang sholatnya sambil duduk membaca Al-Quran, satu huruf dihargai Allah 50 kebaikan. Kalau ada orang membaca Al-Quran di luar sholat kharijah sholat, maka apa? Maka satu huruf diganti Allah dengan 10 kebaikan. Kenapa niki maksudnya jenengan nggih? Kenapa nggih? Ini yang saya tahu tentang surah. Jadi tidak ada aturan kudu urut, lha urut engko ya sidamu kulhu dhisik. Lah padahal aturan main itu sing depan rada panjang, sing keri rada cendek. Makanya ulama desa kulhu wae, kapan kulhu wae ya cepet. Sing rakaat kedua mesti rata-rata kulhu. Iki kiai desa iku biasane kulhu, soalnya kiai desa ora hafal Al-Qur'an. Ngoten lho Bu. Kulhu kalau terawih. Lalu sampean jalan terawih dibaca dari Al-Hakumut sampai lah. Para Al-Hakum malah kulhu. Para asri ya kulhu. Ngoten lho nggih. Jadi yang katanya itu tidak benar. Dia hanya krungu-krungu, tidak tahu yang sesungguhnya. Sebenarnya. Zaman saiki aja mek krungu-krungu sembarang aja hari gini tidak boleh seperti itu. Maklum fakir, Mbak. Jadi baru katanya. Nggih, enggak apa-apa nggih. Yang kedua, biasa yang kedua. nggih, yang kedua, lha jenenge wong bodoh kan kelemahannya di situ. Makanya banyak seperti banyak. Tidak tahu yang sesungguhnya, melok-melok ngomong. Lah ngoten niku bahaya kan? Ujung kan bahaya. Dia ora ngerti tenan melok-melok ngomong. Makanya Anda tak warai napa to? Kemarin saya sampaikan rendikir selawat ya tak omong nih. Yang tiga salah tak omong nih wingi. Piye lah ngomongnya kayak Bu? Tak omongnya piye? Janganlah engkau ikut berbicara sesuatu yang Anda tidak apa nih kok. Nah, ini kok. Nggih, makanya kalau kita belum tahu nggih jangan ikut bicara nggih. Artinya apa? Pantas didengar nggih, Pak. Nah, tidak pasti dengar nggih. Jadi nanti dulu fotonya katanya kel wakal iku ora neng sumbere. Jadi kalau sudah ada hukum kok baru katanya itu tidak ada sumbernya yang bisa untuk diambil pedoman gitu. Jadi dan poin yang kedua adalah sholat taraweh itu memang sunnah muakkad betul, sehingga sholat taraweh juga disebut dengan qiyamul lail. Nah, bagaimana orang-orang yang menunda-nunda itu? Selama kita tuh dalam kondisi darurat, jenengin darurat kan ya seperti itulah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja ketika darurat diperbolehkan kok. Tapi ketika kita beribadah, pola pikir tidak seperti itu. Kalau pikirannya, besok aja di rumah, sekarang kita kerja. Nah, ini yang tidak benarkan di sini. Karena apa? Iya lah, apa itu ngomah. Nah,
Iya lah awal teko omah. Iya kalau hayat masih di kandung badan, kalau enggak. Nah ini yang diperbolehkan agama dan seperti itu. Makanya jangan menunda-nunda hal yang baik. Setelah gitu loh. Ya. Arah sedekah kok aku wis sedekah 100 iki. Ditunda-tunda orang dino 70 ae lah. Orang sido nah karena 30 ae lah. Susah sido. Maka niat baik jangan ditunda. Jadi jangan sampai kita punya prinsip soalnya neng omah mempeng ojo. Belum tentu kok kita sampai ke rumah kan ya. Tidak ada yang tahu umur ini milik Allah semata, maka kita tidak ada yang tahu kesempatan. Makanya hari itu ada 3 ya. Hari sekarang, hari esok, hari kemarin. Yang menjadi harta jenengan ya sebenarnya hari sekarang ini. Besok kita belum tahu kita punya. Yang kemarin udah hilang. Nah, ngerti niku lho nggih. Nafas ketiga, nafas sekarang, nafas akan datang. Yang paling inti nafas sekarang ini, ya maka kita gunakan kesempatan ini gitu loh. Jadi jangan saya berpikir ketika memang tidak mampu menjalankan sholat tarawih itu ya karena alasannya bukan sampai didem-dem soal nang omah tak mempeng lah, nang omah malah warken malah rasido tarawih kok. Turu. Rasido tarawih malah susah di rumah, Bah. Malah susah. Marah dia malah bojone ganduli ae lah, bojone ganduli ae tak sekor traweh. Lah mulai kan ruwah, wayah traweh kan urung mari kangen lanang ganduli ae. Nggih, jadi tidaklah dibenarkan seperti itu. Nggih, jadi kita semua ya usahalah apa yang diperintahkan Allah kalau bisa selama ada kesempatan kenapa tidak? Ya tidak doanya Allahumma Paksa. Allahumma paksa itulah. Kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa Sekarang, lagi? Itu loh. kapan lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Seperti itulah. Ini prinsip hidup loh, ya. Prinsip hidup seperti itu. Kaitan dengan kebaikan. Ya, mungkin ngatain ya. Mas sallallahu alaihi wasallam. Ya, matur suwun. Nggih, syukran ngasiran kalau haturaken dumateng panjenenganipun nggih narasumber Abah Ali Muji beserta Ibu Imas atas pertanyaannya nggih. Alhamdulillah insyaallah sampun jelas nggih kepada Ibu Imas atas jawabannya tadi. Nggih, Bu, matur suwun. Nggih, alhamdulillah mudah-mudahan juga menambah ilmu kita semuanya nggih. Alhamdulillah sore hari ini bertambah banyak ilmu kita dari beliau yaitu Abah Ali Muji. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di sore hari ini dalam kajian